Karena dia sudah selama ini menjadikan kekuatannya itu sendiri. Dia pikir dengan kekuatannya dia coba merubah orang. Dengar baik saudara, dengan apapun engkau tidak bisa mengubahkan seseorang. Entah itu anakmu, siapapun, kita tidak punya kekuatan. Cuma Tuhan yang bisa mengubah. Akhirnya saudara setiap hari dia lakukan. Apakah besok suaminya berubah? Enggak, belum. Dia belum melihat itu. Tapi dia terus tekun berdoa dalam nama Yesus. Berusaha tutup mulut itu tidak gampang. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah berdusta. Firman Tuhan itu teruji. Diuji dalam peleburan dapur api kata firman Tuhan. Dan dia keluar sebagai emas murni. Lalu saudara satu kali tengah malam suaminya kerasukan jam 12. Perhatikan. Ketika engkau mulai berdoa dan melakukan firman, maka sesuatu di alam roh mulai terjadi. Kenapa seringkali doa kita gak dijawab? Karena engkau belum sungguh-sungguh tunduk kepada firman. Mau engkau berdoa seperti apapun, kalau kita tidak tunduk pada firman, tidak ada kuasa dan dampak apa-apa. Karena setan gak pernah takut orang pergi ke gereja. Setan tidak pernah takut orang melayani Tuhan. Tapi setan takut waktu kita mulai mempraktekkan firman Tuhan. Setan gemetar waktu saudara mulai belajar melakukan firman. Itu yang membuat setan ketakutan. Akhirnya suaminya kerasukan. Malam-malam suaminya bilang sama istrinya, kamu stop dengar-dengar pendeta. Nggak usah dengar-dengar khotbah. Mereka itu semua nabi palsu. Kata istrinya gini, saya lihat suami saya bukan dia bu, matanya merah bu. Saya takut bu, saya bilang oh ini setan ini. Tapi saya nggak bisa lari, karena kalau saya lari ya dia menang iblisnya kan. Jadi saya harus melawan ini bu. Saya tengking suami saya dalam nama Yesus. Iblis, aku tahu bukan engkau yang berbicara, bukan suamiku, tapi engkau iblis yang berbicara. Dalam nama Yesus dia mulai berperang. Suaminya mulai gini, panas, panas. Wah, setan kepanasan. Karena istrinya mulai mempraktekkan firman. Ya, engkau tidak menjadi pelaku firman, engkau tengking setan. Setan bilang, idih sesama setan gak usah saling menengking. Dilarang saling mendahului. Ya, hati-hati saudara, karena setan tahu mana yang berkuasa, mana yang tidak. Akhirnya istrinya tengking saudara, lalu suaminya itu bilang, ambilin rokok saya. Lagi sedang manifest. Di mana kata istrinya? Di situ, di situ, di situ, di situ. Dia istrinya bilang, ibu, di setiap sudut rumah dia simpen rokok semua. Mungkin dia ketakutan habis rokok kali. Jadi dia simpan semua di pojok-pojok rumah itu rokok semua. Sampai istrinya ambil, ya ampun rokok. Di depan istrinya diremet-remet rokok di depan suaminya. Dalam nama Yesus, aku putuskan ikatan rokok ini dengan suamiku iblis. Engkau tidak bisa mengganggu suamiku. Lalu suaminya sadar, belum terjadi perubahan. Sampai beberapa kali. Akhirnya satu kali suaminya kayak orang kena serangan jantung saudara. Dia jatuh, dia anfal, istrinya takut. Dia bilang, bu saya lihat suami saya itu benar-benar orang yang udah mau mati bu. Gak bisa napas. Napasnya tinggal satu-satu. Ya makanya hati-hati bapak-bapak. Engkau gak tobat-tobat istrimu berdoa. Mengerikan. Amin bapak-bapak. Ya. Iya saudara ya. Jadi saudara kita ini harus mengerti firman Tuhan ya. Jaga hatimu. Lalu istrinya bilang suami saya jatuh bu. Dia gak bernapas, saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah suamiku Tuhan. Ya dalam nama Yesus aku berdoa kematian yang bukan dari Tuhan di rumah ini. Aku tolak segala serangan jantung, stroke aku tolak dalam nama Yesus. Lalu dia bilang sama suaminya, Pak sebut nama Yesus, Pak sebut nama Yesus. Suaminya bilang, enggak bisa, aku sudah berat, memang udah mau lewat. Tapi istrinya bilang berseru Pak. Jadi suaminya ini gak bisa panggil nama Yesus saudara. Tapi akhirnya istrinya terus berdoa. Ya untung istrinya sudah dijamah Tuhan. Kalau belum suaminya sekarat gitu dan dia masih kepahitan, dia bilang selamat jalan sayang. Tarik napasmu yang terakhir. Jemput dia Tuhan. Itu kalau belum bertobat saudara. Untung udah tobat. Makanya bapak-bapak bertobat ya. Jangan sampai istrimu berdoa begitu. Ada ibu-ibu datang, Bu Debbie suami saya itu selingkuh gak bertobat. Ibu berdoa saja. Doanya kayak apa? Tuhan hajar suamiku. Nggak apa-apa Bu Debbie doa begitu, tidak apa-apa. Ibu yang tanggung jawab, saya tanggung jawab. Ada ayatnya kok di firman Tuhan.
Akhirnya istrinya berdoa, suaminya pulang. Saya tuh bilang tadi pagi ada ibu-ibu, Bu Debbie, suami saya selingkuh, saya sakit hati ibu. Dia sudah tidak pulang 3 hari. Saya WA, yang balas perempuannya Bu. Saya bilang, ibu suami selingkuh tidak pulang 3 hari. Ibu WA pasti yang balas perempuannya. Terus saya sakit hati Bu. Jadi saya balas-balasan di situ. Ibu, ngapain ibu sudah tahu suami selingkuh? Di WA ya pasti yang balas perempuan. Lagian ibu ngapain balas-balasan? Ibu sakit hati kan sekarang? Oh, sakit hati saya. Nah ibu yang cari-cari sendiri sakit hatinya. Ya, suami selingkuh datang sama saya ngomong, Bu, tadi malam suami saya pulang jam 2 malam. Terus saya tanya, dari mana? Suami selingkuh, pulang jam 2 malam. Ditanya dari mana? Kurang kerjaan gak? Ibu-ibu, hello? Cari-cari jawaban yang bikin sakit hati kan? Jadi suaminya bilang, abis pergi sama pacar gua, lu mau apa? Pergi kemana? Ditanya pergi kemana? Orang pergi sama selingkuhan ditanya pergi kemana? Dijawab ke hotel. Gaya apa? Begini enggak? Akhirnya sakit hati sendiri, marah sendiri, kepahitan sendiri, terpuruk. Suaminya senang-senang, dia terpuruk. Nggak usah gitu saya ajar, nggak usah gitu ibu. Berdoa, Tuhan hajar suamiku dengan caramu supaya dia bertobat. Lalu satu kali bapak itu pulang, istrinya bilang, dia tanya, kenapa kamu nggak marah-marah sama saya pulang? Saya berdoa buat kamu, diajar Bu Debbie, pendeta Debbie Basir. Doanya apa? Hajar suamiku Tuhan. Bapak itu langsung telepon saya loh. Ini pendeta Debbie Basir? Iya, kenapa Pak? Pendeta macam apa kau itu? Ajari istri saya berdoa, hajar suamiku Tuhan. Saya jawab, Pak, jangan terlalu GR dan kepedean ya Pak. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi, Tuhan hajar Bapak bertobat. Kalau Tuhan sudah tidak kasih Bapak, mati di hotel lagi bersinah, jalan tol ke neraka kau. Langsung teleponnya ditutup. Nit. Gaya-gayaan bantah-bantahan firman dengan saya. Iya, kenapa istrimu berdoa begitu? Tentu ada sebabnya. Amin Bapak-bapak. Jadi ibu-ibu yang di sini doa saja begitu kalau suamimu tidak bertobat. Karena ada ayatnya. Maaf, Tuhan menghajar orang yang dikasihi supaya dia bertobat. Kalau Tuhan sudah tidak kasihi ya gitu. Makanya banyak yang mati lagi di hotel kan? Iya enggak? Bapak-bapak jadi tegang semua. Tapi di sini saya yakin semua bapak-bapaknya baik. Amin ya. Aminnya agak redup. Saudara, akhirnya istrinya tuh bilang, saya berdoa, Pak, berseru panggil nama Yesus. Ayo Pak, bangun Pak. Dia bilang, aduh Bu, saya lihat suami saya itu benar-benar udah mau mati Bu. Saya berdoa, tapi akhirnya dia bisa menyebut nama Yesus. Dia bangun kembali. Dan sejak hari itu ibu tahu, suamiku berhenti rokok, berhenti minum, berhenti judi. Dan sekarang kami melayani bersama-sama. Saudara, saya bilang sama ibu itu, Bu, itu kan ibu baru ngerti. Coba kalau ibu tidak tahu. Ibu tiap hari pakai kekuatan ibu dan ibu berantem sama suami. Ternyata yang di dalam suamimu itu bukan dia lagi. Alkitab berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan manusianya. Tetapi roh jahat yang ada dalam orang itu kan. Nah ibu bayangkan kalau ibu berantem, ribut, maki-makian dengan suami. Sementara yang ada dalam dia itu bukan dia. Jadi suami ada setan di dalam badannya, ibu terpancing marah, sudah pasti orang tuh kalau ada setan selalu mancing keributan. Orang mancing ikan, jangan mancing keributan. Tapi orang yang rohnya jahat dalam hatinya, itu selalu cari gara-gara. Nah saudara, saya bilang sama ibu tuh, ibu bayangkan kalau ibu terpancing emosi, ibu berantem dengan suami ibu. Dia setan di dalamnya, yang keluar kata-katanya pasti tidak enak. Ibu balas juga dengan kata-kata. Nah jadi ibu yang tadinya tidak ada setan, jadi ada. Jadi dalam satu rumah setan sama. Jadi apa itu rumah tangga saudara? Makanya hari ini berhenti pakai kekuatanmu. Tapi katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku dan mazmurku.
Engkau keselamatanku. Supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Bersyukur dalam setiap keadaan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15 berkata di sana, kita baca bersama, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudara, cepat atau lambat, engkau akan mendengar suara sorak-sorai pembelaan Tuhan. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang luar biasa akan melakukan keperkasaan. Siapa yang lebih besar dari dia? Tidak ada roh kenajisan, perselingkuhan yang lebih besar daripada roh Tuhan. Kalau engkau mau taat hidup, menyerahkan hidupmu kepada firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-16 berkata, kita baca bersama. Ayat yang ke-16, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Engkau imani itu, saudara. Sebab serendah apapun kita direndahkan, Tuhan akan meninggikan orang-orang yang hatinya itu didapatinya berkenan. Ya, kita bisa melihat. Saya selalu melihat diri saya. Saya mengalami direndahkan serendah-rendahnya. Ketika saya tinggalkan keluarga saya tinggal di kos-kosan. Saya cuci baju anak kos, saya nyapu, nyetrika, masak. Itu sudah seperti pembantu baik dapat gaji. Saya cuma untung numpang tinggal. Melakukan pekerjaan itu, direndahkan. Tapi waktu Tuhan lihat hati kita berkenan, Dia akan meninggikan hidupmu.